Bahdim kembali harus merelakan mimpinya ke Piala AFF 2016 akibat cedera yang membekapnya. 2 hari jelang keberangkatan timnas Indonesia ke Filipina, Irfan mengaku sangat kecewa dan berharap rekan-rekannya dapat membawa pulang gelar juara ke Indonesia. Dan berikut ini adalah wawancara dari reporter Yusra Ismail dengan Irfan Bahdim. Saat ini saya sudah bersama Irfan Haris Bahdim. Halo Irfan, apa kabar? Baik. Oke, saya dan kami turut prihatin atas cedera yang menimpa kamu, sampai kamu jadinya harus absen di Piala AFF. Tapi gimana nih kondisi kamu? Bisa kamu ceritakan update dari cedera kamu ini sendiri? Ya, saya sedih banget gak bisa ikut AFF. Tapi engkelnya saya sudah ke rumah sakit dan dia bilang mungkin saya nggak bisa main 2 atau 3 bulan. Oke, apa perlu dioperasi atau bagaimana nanti recovery-nya? Kemarin saya diperiksa juga di hospital yang lain, dia bilang nggak usah operasi, tapi harus nunggu 6 minggu. Kalau ada engkelnya lagi stabil dan harus cek lagi, nggak usah operasi, tapi kalau kurang bagus harus operasi. Bagaimana nih dukungan dari teman-teman sama keluarga terhadap kepulihan kamu? Ya, tadi saya bicara sama teman-teman, saya bilang semoga sukses. Saya berdoa untuk kalian dan semua harus sehat, tetap sehat, dan saya yakin bisa sampai final dan bawa trofi ke Indonesia. Oke, teman-teman sendiri bagaimana mendukung kamu supaya cepat pulih juga, atau sudah ada support dari siapa saja? Ya, saya senang banget sama mereka. Itu saya sudah tuliskan di Instagram. Itu bukan teman, itu untuk saya bukan just a team, tapi untuk saya sekarang sudah itu keluarga saya. Semua dekat banget dan dia support semua. Habis itu kena cedera, semua datang ke kamar saya dan berdoa untuk saya. Saya senang banget, pemain baik sekali. Dan juga di luar lapangan saya baca ada support dari Bambang Pamungkas, Firman Utina, Kurniawan, Kim Jeffrey, ada Bustomi, Bima Sakti, ada banyak pemain-pemain yang lain. Saya senang banget. Saya mau kerja keras nanti untuk kembali ke lapangan untuk mereka bisa main lagi untuk Indonesia. Oke, nanti di AFF kita satu grup sama juara bertahan. Ada Thailand, tuan rumah, Filipina, sama Singapura juga. Peluangnya menurut kamu gimana tuh ketemu mereka? Apalagi Thailand di pertandingan pertama nih kita. Sebelum saya kena cedera, saya senang banget itu grup berat. Tapi kalau bisa lewat, itu sudah bagus kan? Kalau kita mau juara juga, kalau bukan di grup kita, harus main di semifinal atau final. Tapi saya nggak takut sama tim-tim yang lain. Kalau mau juara harus menang lawan semuanya. Oke, support untuk teman-teman supaya bisa membawa pulang seperti yang kamu curhat di Instagram, supaya bisa bawa pulang. Ya, tadi saya sudah bicara sama tim. Saya sedih banget, itu mimpi saya ya, main untuk timnas, mimpi dari ayah juga. Saya sedih banget nggak bisa ikut. Tapi saya bilang ke mereka, kita pasti bisa, kita kuat, bukan hanya satu pemain, tapi kalau kita bersama bisa menang. Dan saya bilang juga, saya mau berdoa untuk kalian semua sehat dan main bagus. Dan saya lahir mungkin di Belanda, tapi hati Indonesia. Dan saya sedih banget nggak bisa ikut, tapi saya yakin Indonesia bisa. Ada rencana recovery di Jepang atau bagaimana di sini? Ada rencana juga pengobatan di sana atau hanya di sini? Enggak, saya balik ke Jepang. Klub saya mau saya pulang dan saya pulang. Saya masih ada kontrak di sana. Oke, terima kasih Irfan Bahdim atas waktunya. Semoga kamu juga segera pulih dan segera kembali ke lapangan dan segera juga bergabung bersama timnas di lain kesempatan. Demikian wawancara kami bersama Irfan Bahdim. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Alfred Riedel pada Kamis pagi di Hotel Timnas menginap di kawasan Karawaci, Tangerang. Menurut Riedel,
Pahabol tidak mendapatkan izin dari klub Persipura karena adanya kebutuhan klub untuk mengikuti kompetisi ISC. Sementara sebelumnya sudah ada kesepakatan dari ISC dan juga Badan Tim Nasional bahwa Riedel diperbolehkan memakai 2 pemain dari tiap klub yang mengikuti ISC. Riedel akan menyertakan pemain PSM Makassar yaitu Mukhlis Hadi untuk melengkapi 23 pemain Indonesia di Piala AFF. If he is fit, it's okay for us. He was already with us, but he could not make it up to the last 23. But now the circumstances make it possible that we ask him to come, and I think. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Metro hari ini. Saya Prita Laura. Bagi Anda yang belum mempunyai SIM atau STNK, mati pajaknya misalnya agar segera diurus dan dilengkapi kendaraannya termasuk kaca spion. Nah, penting ya teman-teman yang biasanya memakai kendaraan roda 2, spion kadang-kadang suka udah nanti saja. Dan ini berlaku dari tanggal sekali lagi 16 hingga 29 November 2016. Dan denda-dendanya tidak ada STNK akan didenda Rp500.000. Tidak bawa SIM Rp250.000. Tidak pakai helm Rp250.000. Penumpang yang tidak pakai helm alias ngebonceng Rp250.000. Mobil Anda tidak memakai seat belt Rp250.000. Melanggar lampu merah mobil Rp250.000. Motor Rp100.000. Tidak pasang segitiga pengaman Rp500.000. Lalu pintu terbuka saat jalan Rp250.000. Tuh hati-hati ya, jadi harus rapat tuh. Perlengkapan mobil kurang lengkap Rp250.000. Menggunakan telepon genggam ketika mengendarai kendaraan Rp750.000. Nah, tidak memiliki spion ataupun klakson motor Rp250.000 dan mobil Rp250.000. Ini yang Anda saksikan dari layar kaca, respon dari para netizen. Operasi Zebra tradisi tahunan. Semoga tidak ada yang dibuat-buat kesalahannya pengendaranya ya. Oke, langsung dimention ke RTMC Polda Metro. Lalu ada Aulia Mus yang mengatakan, saya pribadi tidak terpengaruh sama Operasi Zebra 2015, soalnya semuanya sudah lengkap dari SIM, STNK, sama pajak. Jadi have fun aja, pede ya. Aulia Mus juga sudah mencuitkan opininya via Twitter. Aliansyah mengatakan, lengkapi semua kendaraan kita dan jangan takut ada Operasi Zebra 2016. Ya, cukup takut sama Tuhan ya. Aliansyah, terima kasih juga sudah mencuitkan opini Anda. Tapi saya ingin bertanya kepada salah satu netizen yang saat ini sedang kami upayakan untuk dihubungi, karena sekali lagi ini merupakan operasi tahunan. Apa sebetulnya tindakan-tindakan yang harus dilakukan bagi Anda para pengendara roda 2 maupun roda 4. Ini dia jenis-jenis pelanggarannya: melanggar rambu-rambu, menerobos lampu merah, lalu melawan arus, berhenti dan parkir sembarangan, lalu melanggar lampu lalu lintas. Tidak memiliki SIM, sudah jelas ya, tidak membawa STNK, atau misalnya bawa STNK tapi masa berlakunya habis, tidak memiliki plat nomor polisi, alat standar keamanan tidak lengkap seperti yang tadi saya sebutkan di awal, ada spion, ada lampu, dan lain-lain. Jadi polisi juga ternyata menggandeng beberapa pihak ya dalam operasi ini, diantaranya Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, dan juga TNI. Nah, Pak Irjen Agung Budi Marioto, Kepala Kakor Lantas, mengatakan dalam operasi ini mereka akan memulai memberi himbauan agar taat peraturan lalu lintas dan menindak jika ada yang melanggar. Nah, pihaknya juga mencermati cuaca yang memang cukup ekstrim sebagai peningkatan kualitas Polri di lapangan. Jadi misalnya apabila cuaca ekstrim ini tuh sangat besar berdampak pada gangguan lalu lintas seperti misalnya longsor dan juga banjir. Nah, jika terjadi situasi seperti itu berarti harus ada pengalihan arus agar masyarakat tidak terjebak di jalan. Dan ini dia 5 pelanggaran teratas yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya sepanjang tahun 2015 ya. Yang paling banyak adalah melawan arus, against mainstream ya senangnya ya. Lalu menaikkan dan menurunkan penumpang, terutama di kendaraan umum, dan tidak memakai helm. Sekali lagi, memakai helm ini dua-duanya ya, bila Anda dibonceng. Jadi yang mengendarainya memakai pelindung kepala alias helm, yang boncengnya juga harus menggunakan alat pengaman, helm. Lalu ada juga petugas akan fokus ya beberapa target operasi, pengawasan batas kecepatan, misalnya batas kecepatan kendaraan yang tadi melawan arus, dan yang paling sering terjadi adalah melawan arus dan tidak memakai helm. Pihaknya ini mengincar pengendara yang kerap melanggar lalu lintas. Operasi ini menyasar kepada kelengkapan surat kendaraan dari para pengendara, dan tidak hanya itu saja, operasi ini juga diselenggarakan tentunya demi terciptanya ketertiban lalu lintas. Jadi bukan hanya pada saat masa operasi Zebra saja taat. Nah, setelah operasi
operasi zebra selesai, lalu akhirnya balik lagi, bandel lagi ya. Dan operasi ini juga menekankan pada penindakan preventif dan edukatif kepada para pengendara yang melanggar. Seluruh masyarakat diharapkan benar-benar mematuhi tata tertib lalu lintas ya, karena tata tertib lalu lintas bercermin tertib masyarakat secara umum. Jadi jenis-jenis pelanggarannya semuanya yang akan ditilang: melanggar rambu tadi, menerobos lampu merah, melawan arus, hati-hati, berhenti dan parkir sembarangan, melanggar rambu lalu lintas, tidak memiliki plat polisi atau masa berlakunya habis, alat standar keamanan, helm, spion, lampu, klakson, tidak menggunakan sabuk pengaman, dan sekali lagi tidak menggunakan telepon genggam ketika Anda mengendarai kendaraan. Baik, dan untuk mengkonfirmasi, coba kita akan menghubungi Kakor Lantas. Selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irjen Pol Agung Budi Marioto, terima kasih sudah meluangkan waktu di Netizen News. Pak, sekali lagi dikonfirmasi, operasi zebra ini akan berlaku selama 2 minggu, betul demikian? Iya, betul, 2 minggu, terhitung mulai kemarin. Terhitung dari kemarin. Nah, setelah 1 hari diselenggarakan, pelanggaran apa yang paling banyak ditemukan, Pak? Yang pertama, saya sampaikan bahwa operasi zebra ini bukan semata-mata pelanggaran, Mbak, tetapi juga konteksnya yaitu kehadiran polisi, khususnya Polantas, ditingkatkan jumlahnya, mengingat akhir-akhir ini kan cuaca cukup ekstrim, sehingga masyarakat perlu kehadiran polisi di mana-mana untuk melayani. Yang kedua, betul, target operasi ini juga melakukan penegakan hukum, tetapi secara selektif prioritas berdasarkan pelanggaran yang berpotensi terjadinya kecelakaan fatal. Contohnya yaitu seperti tadi barusan lihat di Metro TV, yang melawan arus itu, kendaraan motor yang melawan arus itu sangat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Betul. Itu harus tegas kita, karena kita menjaga keselamatan bukan semata-mata pengen jumlah tilangnya banyak, bukan, tetapi justru konteksnya adalah keselamatan yang bersangkutan maupun orang lain. Betul. Nah, yang Pak, kami juga memiliki informasi bahwa katanya dalam operasi Zebra Jaya 2016 ini petugas gabungan akan disebar di titik-titik rawan pelanggaran lalu lintas. Jadi katanya ada di Jakarta Pusat, Cempaka Mas, misalnya di Terminal Senin, begitu. Lalu di Jakarta Utara, ada di Pelumpang. Nah, ini memang dikonsentrasikan karena berdasarkan data paling banyak kecelakaan di sana, atau seperti apa, Pak? Paling banyak kecelakaan dan paling banyak pelanggaran. Pelanggaran. Dan itu timnya gabungan, kita dibantu teman-teman dari Perhubungan dan dari POM, CPM. Dari mana, Pak? Maaf, diulangi lagi. Dinas Perhubungan dan Polisi Militer. Dan Polisi Militer, oke. Ya. Sejauh ini yang pernah operasi Zebra kan operasi tahunan ya, Pak, ya, rutin sekali. Ya. Sebetulnya evaluasi apa sih di tahun 2016 ini yang ingin ditingkatkan? Yang pertama, dengan rencana operasi ini adalah nanti menjelang saudara-saudara kita mau melaksanakan liburan hari Natal dan Tahun Baru. Itu harapannya sudah melakukan dengan penegakan hukum yang sekarang, nanti akan lebih tertib lagi, sehingga jumlah kecelakaan pada saat Natal dan Tahun Baru nanti itu bisa kita reduksi dengan meningkatkan disiplin dari awal, dari sekarang. Oke, jadi di sounding tapi awal begitu ya, dan juga semoga tidak hanya pada saat operasi zebra saja, terus akhirnya setelah operasi zebra selesai nakal-nakalan lagi ya, Pak, ya. Baik. Ya, harapan seperti itu. Terima kasih, Pak, atas informasinya dan konfirmasinya di Netizen News. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Dan pemirsa